PPT-nya sudah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Sudah. Ini muncul PPT-nya. Iya, tadi muncul, ini hilang lagi. Ini udah hilang lagi. Ini masih terjadi. Kak, udah, jangan lewat dulu. Oh, rekam. Ini rekam. Jangan lewat dulu, cepat. Oh, baterai mama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar di siang hari ini? Baik-baik. Ya, terima kasih. Hari ini pertemuan ke-7 kita ya, membahas tentang implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik yang mengubah keputusan menjadi tindakan. Oke, implementasi itu adalah suatu jembatan struktural antara dokumen keputusan dan realitas tindakan di lapangan. Itu dulu konsep awalnya. Selanjutnya, 3 pilar utama yang menopang keberhasilan setiap struktur kebijakan adalah pertama, adanya sasaran yang akan dicapai. Jadi kalau tidak ada sasaran yang akan dicapai, maka kebijakan itu tidak bisa berjalan. Yang kedua adalah efektivitas pelayanan. Jadi setelah kebijakan itu dilaksanakan, harus ada pelayanan di situ, harus ada efektivitas pelayanan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kinerja yang bisa kita pertanggungjawabkan, menjaga transparansi. Jadi, 3 pilar utama yang menopang keberhasilan kebijakan publik itu adalah yang pertama tadi ada apa? Pencapaian, sasaran, kemudian ada efektivitas, dan akuntabilitas. Misalnya seperti ini. Setiap semester, mahasiswa wajib membayar UKT. Oke, itu namanya tujuannya. Kebijakannya adalah ada aturan-aturan yang mengatur tentang UKT. Tanggal berapakah UKT itu dibayar? Nah, itu namanya proses implementasi. Tujuannya, sasaran pencapaiannya adalah supaya kamu bisa melanjutkan studi ke semester selanjutnya. Itu namanya pencapaian sasaran. Efektivitas pelayanan itu seperti adanya badan atau organisasi atau biro yang menerima proses pembayaran tersebut. Itu namanya efektivitas pelayanan. Sedangkan akuntabilitas adalah ketransparansian. Setelah kalian membayar UKT, maka akan dimunculkan yang namanya kwitansi pembayaran atau bukti pembayaran. Itu namanya akuntabilitas. Sehingga dapat dirumuskan bahwa struktur kebijakan itu wajib memiliki 3 kategori. Yang pertama, pencapaian sasaran. Yang kedua, efektivitas pelayanan. Dan selanjutnya, akuntabilitas pelayanan. Berikutnya ada 3 lensa teoritis yang memetakan kompleksitas
eksekusi kebijakan dalam birokrasi. Jadi ada beberapa teori yang nanti biasanya terjadi ketika dalam pelaksanaan kebijakan. Yang pertama itu adalah teori dari Van Metten van Horn yang berfokus pada standar, pada sumber daya, pada komunikasi antar organisasi. Jadi kalau kalian bertemu di suatu lembaga pemerintah atau lembaga publik, maka nanti akan dapat mengetahui bahwa jenis implementasi yang mereka lakukan dalam memberi pelayanan itu dalam kategori yang mana ya? Dalam teori yang mana ya? Apakah Van Metten van Horn yang berfokus pada standar, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi? Atau yang kedua, Masmanian and Sabatier yang menitik beratkan pada kemampuan desain kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi. Jadi fokusnya kepada struktur. Selanjutnya ada George C. Edward Tree, yaitu model pragmatis yang membedah implementasi melalui 4 variabel penggerak utama. Oke? Sampai di sini ada 2 materi tadi yang sudah kita, materi besar yang sudah kita diskusikan. Yang pertama itu adalah 3 pilar utama yang menopang kebijakan publik, dan yang kedua adalah 3 lensa teoritis yang memetakan kompleksitas eksekusi kebijakan dalam birokrasi. Selanjutnya, dalam ekosistem Edward Tree yang beroperasi sebagai mesin dengan 4 roda penggerak utama. Jadi Edward Tree ini adalah jenis implementasi atau pelaksanaan kebijakan di lapangan yang sering sekali digunakan. Tadi ada 4 variabelnya. Yang pertama ada komunikasi, kedua ada sumber daya, yang ketiga ada disposisi, yang keempat ada struktur birokrasi. Komunikasi itu adalah pemerintah dan informasi kebijakan harus disalurkan dengan kejelasan, konsistensi, dan akurasi. Jadi intinya, semua kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah harus jelas. Pertama, kata kuncinya harus jelas. Yang kedua, harus konsistensi. Yang ketiga, harus akurasi. Itu untuk komunikasi. Selanjutnya, sumber daya. Sumber daya ada apa saja ya yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu ketersediaan staf, anggaran, fasilitas fisik, dan otoritas untuk menjalankan tugas. Jadi kalau di sumber daya itu ada staf, anggaran, fasilitas fisik, otoritas untuk menjalankan tugas. Jadi ada 4. Jadi kalau suatu kebijakan, suatu lembaga itu tidak ada pekerjanya, tidak ada sumber daya stafnya, tidak ada anggarannya, tidak ada fasilitas fisik yang mendukung, dan otoritas hak untuk memutuskan, maka suatu lembaga itu, suatu organisasi tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adanya disposisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam disposisi, pertama itu ada sikap, ada komitmen, ada insentif dari para pelaksana di lapangan. Sikap itu adalah bagaimana cara kita menyikapi atau menerjemahkan kebijakan-kebijakan. Sementara komitmen adalah bagaimana cara kita komit untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kebijakan ini sama keputusan itu sama. Kebijakan nanti diturunkan dalam suatu keputusan. Oke? Dan insentif. Jika tidak ada insentif atau income atau gaji atau salary, maka suatu kebijakan itu tidak akan ada juga yang melaksanakannya. Begitu ya? Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan dalam ekosistem Edward Tree adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini ada SOP, namanya ada SOP, Standard Operating Procedure, dan fragmentasi wewenang yang mengatur rutinitas kerja.
Bagaimana satu kerja dilaksanakan setiap harinya. Masuk kerja jam berapa, kemudian melaksanakan apa, kemudian kapan fingerprintnya, kemudian kapan evaluasinya, itu masuk ke dalam struktur birokrasi kerja. Nah, di antara 3 materi besar tadi, kira-kira apa yang mau kita diskusikan kali ini? Kira-kira apa yang masih harus kita diskusikan? Atau ada pertanyaan? Yang pertama tadi ada 3 pilar utama yang menopang keberhasilan. Kemudian bagaimana 3 lensa teoritis memetakan kompleksitas. Dan yang keempat, 3 tadi adalah ekosistem E23. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ini. Oke. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya saya yang bertanya nih. Karena sudah ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah Bertanya. bagaimana cara membuat sasaran kerja atau tujuan? Atau apa ya yang dilakukan untuk mencapai tujuan? Oke, siapa kira-kira yang bisa merespon ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Ini kan keluar ininya. Sebentar, cepat. Sebentar, Bu. Ya, boleh sebentar. Apa guna sasaran? Gitu dulu deh. Apa ya gunanya sasaran kerja itu? Kita mau buat organisasi ini, kita ada organisasi. Kemudian ada sasarannya. Itu untuk apa sih sasaran itu? Sasaran itu izin menjawab. Kenapa kita harus perlu sasaran itu biar ketika kita punya sasaran kita lebih jelas dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri, karena hal-hal yang perlu kita lakukan saat ini juga, karena kan sasaran itu setahu saya itu termasuk jangka pendek ya Bu, jadi kita bisa apa ya, sedikit demi sedikit kita bisa menggapai si tujuan itu dengan menetapkan sasaran-sasaran tersebut. Oke, baik sekali. Terima kasih Akila. Dari penjelasan teman kita yang bernama Akila tadi, maka kita harus menurunkannya ke dalam 3 garis besar sasaran. Pertama ada sasaran jangka panjang, yang kedua ada sasaran jangka pendek, dan yang ketiga ada sasaran jangka menengah. Begitu ya, ada 3 sasarannya. Sehingga kita nanti ketika sebagai manajer, atau kita sebagai menteri, atau kita sebagai gubernur, bupati, dan lain sebagainya, pejabat-pejabat publik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan sasaran kerja kita. Apa yang akan kita lakukan? Oke. Di slide kedua tadi, 3 lensa teoritis ini, saya tidak ada pertanyaan. Oke, di ekosistem E23. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Jika tidak ada, ini masih tentang kuis. Pertanyaannya adalah, Sebentar Bu, ada pertanyaan. oh iya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Siapa tadi yang mau bertanya? Bagaimana, izin bertanya Ibu ya, Siap. bagaimana cara kita mengoptimalkan staf sedangkan sumber daya yang kita miliki itu
Bagaimana cara kita mengoptimalkan staf sementara sumber daya kita, bagaimana tadi ujungnya? Sedangkan sumber daya kita itu kurang untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana kita memberdayakan staf dengan sumber daya yang terbatas? Oke, staf ini berhubungan dengan tenaga kerja manusia. Staf ya, tenaga kerja manusia. Keterbatasan, sebenarnya tidak ada konsep keterbatasan tenaga kerja atau staf. Mengapa? Karena keputusan atas berapa jumlah staf yang dibutuhkan, sumber daya apa saja yang dibutuhkan, itu sudah menjadi pertimbangan dan kajian dari HRD, Human Resources-nya. Jadi itu sebenarnya sudah dianalisis. Kalau katanya sumber dayanya kurang, itu sebenarnya sedikit sekali persentasinya, hampir tidak mungkin terjadi. Permasalahannya adalah di lapangan sering sekali human resources HRD-nya itu tidak melakukan penelitian, tidak melakukan evaluasi terhadap sumber daya yang bagaimana yang dibutuhkan ya. Jadi keahliannya sebenarnya yang kurang. Atau sumber dayanya jumlahnya berapa lagi yang dibutuhkan ya. Begitu. Sehingga fokus untuk kesediaan staf ini memang itu tanggung jawab penuh dan hasil evaluasi dari HRD yang disetujui oleh perusahaan kalau misalnya perusahaan. Jadi garis besarnya adalah yang sering terjadi permasalahan di lapangan itu adalah kesalahan atau tidak adanya penelitian yang benar-benar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi misalnya begini contohnya, di perusahaan A yang dibutuhkan adalah seorang accounting. Sehingga syarat untuk melamar kerja adalah S1 accounting misalnya. Tetapi pada bagian penerimaan tidak membuat spesifikasi keahlian yang dibutuhkan. Sehingga semua pelamar boleh masuk. Misalnya akhirnya dari sarjana kebumian itu bisa mendaftar. Gitu. Sehingga kadangkala ketidakcocokan atau ketidaksinkronan keahlian tadi yang membuat akhirnya kemampuan stafnya menjadi terbatas. Begitu ya. Kalau kita calon HRD harus bisa meneliti dan melihat fakta sebenarnya apa yang dibutuhkan. Kalau kita butuhnya ahli komputer, maka terimalah orang yang melatar belakang dengan ahli komputer. Jika kita membutuhkan HRD, carilah orang-orang yang memiliki spesifikasi HRD. Atau kita tentang SDM, ya ambillah orang-orang yang rekrutmen, orang-orang yang berlatar belakang tentang HRD. Jadi ketersediaan staf ini sangat ditentukan oleh kebijakan. Bagaimana cara memaksimalkannya atau memberdayakannya? Nah, ini kadang-kadang yang terjadi di suatu perusahaan adalah akhirnya kerja di bawah tekanan. Kita yang tidak ahlinya harus menyelaksanakan atau menanggung jawab tugas yang memang bukan spesifikasi kita. Ini sangat sulit sekali sebenarnya ya, sehingga menjadikan perusahaan tersebut tidak ideal. Begitu. Mungkin demikian ya, Kakak. Selanjutnya kira-kira apa yang kita butuhkan? Sampai di sini clear? Sudah cukup, Ibu. Oke, Dipahami. kita lanjut. Jika tadi adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita pahami untuk mendukung keberlangsungan suatu
usaha, perusahaan, atau negara. Bahkan kali ini kita bahas tentang 3 hambatan struktural mendistrupsi aliran implementasi kebijakan di lapangan. Jadi hancurnya suatu kebijakan itu di lapangan itu karena apa? Pertama, karena koordinasi yang lemah. Misalnya di satu kampus nih, ada kebijakan yang baru. Nah, kebijakan kampus ini hanya di-share melalui media sosial misalnya. Pihak universitas merasa itu sudah cukup. Padahal dari sisi penerima, mungkin penerimanya mahasiswa itu belum cukup. Karena kami membutuhkan sosialisasi secara langsung, misalnya begitu. Atau kejadian lagi up to date sekarang, hampir 60% mahasiswa tidak melanjutkan mendaftar ulang di SMBP. Mengapa? Karena kebijakan UKT itu telah dilakukan di atas tanpa diketahui oleh mahasiswa atau calon mahasiswa di awal. Sehingga kebijakan yang diambil itu menjadi tidak berjalan karena koordinasinya lemah. Yang kedua, ada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini juga menjadi salah satu permasalahan yang luar biasa. Bagaimana cara kita mensosialisasikan suatu kebijakan kalau tidak disuplai dengan anggaran? Mau menggunakan media sosial, harus menggunakan anggaran. Mau mensosialisasikannya secara langsung, mengumpulkan orang, mengumpulkan mahasiswa dalam satu forum, harus punya anggaran. Anggarannya di mana? Nah, nanti bagian anggaran akan ini nih, akan membuat coret-coretan. Anggaran apa saja ya? Misalnya sewa aula, apalagi sound system, apalagi konsumsi, apalagi fotokopi kebijakannya, lampiran kebijakannya. Jadi harus punya anggaran. Kemudian ada resistensi, yaitu yang menghancurkan disposisi pelaksana, penolakan secara pasif atau aktif terhadap perubahan. Sayangnya orang-orang kita ini sekarang kebiasaannya itu destroy apa? Suka sekali menolak kebijakan-kebijakan yang baru tanpa memahami lebih dahulu. Jadi di sini ada gap ya. Pemerintah mengharapkan kita berubah, kita menerima setiap perubahan, tetapi kita sebagai masyarakat tidak mau menerima perubahan. Misalnya kebijakan-kebijakan yang belakangan ini sedang marak tentang kenaikan BBM begitu. Jadi pemerintah mengharapkan kita ini terima ini, wajib diterima ini dengan pertimbangan A, B, C, D, F, G. Tetapi masyarakatnya juga menolak untuk ini. Kenapa? Karena masyarakatnya memiliki pertimbangan yang berbeda. Nah, selanjutnya, setelah kita melaksanakan kebijakan implementasi, maka yang harus kita lakukan adalah evaluasi dan monitoring. Monef. Ini wajib ya. Kegiatan monitoring ini, evaluasi dan monitoring wajib dilaksanakan setelah kita melaksanakan suatu kegiatan, melaksanakan satu program, mengimplementasikan suatu kebijakan. Jadi wajib melaksanakan evaluasi dan monitoring. Tujuannya yaitu untuk mengukur melalui eskalasi 3 tingkatan indikator. Indikator outputnya, indikator outcome-nya, dan indikator dampak. Kira-kira indikator output itu apa ya? Coba, siapa yang mau ngasih pendapatnya? Apa perbedaan? Ini 3 ini selalu sering loh muncul. Baik di manajemen, baik di administrasi negara, di kehidupan sehari-hari 3 indikator ini wajib muncul. Ketika kita membuat rancangan, maka ketiga ini wajib menjadi pertimbangan. Pertama, indikator output. Indikator output itu apa ya kira-kira? Coba dengan bahasa kalian sendiri, biar mudah difahami. Outputnya apa? Ini loh outputnya. Misalnya itu limbah plastik.
Kira-kira dalam imajinasinya apa itu output ya? Indikator output itu apa ya? Oh, misalnya limbah industri. Oh, misalnya indikator outputnya itu adalah eh, padi. Mau dijadikan apa gitu? Ayo, Sebentar, kira-kira apa ya indikator output? sebentar ya, Bu. Ya, sebentar. Berarti lebih contoh-contohnya ya, Bu. Indikator output itu bukan lebih pada contoh. Apa ya kira-kira indikatornya? Begitu. Apa ya yang mau kita pakai? Apa ya yang mau kita berdayakan di awal? Yang di awal sekali, sebelum kita membuat penelitian misalnya, kita apa yang pertama kita pikirkan? Misalnya apa? Misalnya tentang kita mau nerbitin suatu dokumen, berarti yang kita perlukan itu lebih ke misalnya dokumen tentang apa ya? Tentang kalau misalnya ini, kalau di sini kan ada jumlah fasilitas yang dibangun, kan Bu. Berarti misalnya indikatornya itu ada 5 gedung yang kita bangun gitu. Terus ada 10 rumah gitu dalam satu wilayah. Karena kita mau bangun satu komplek misalnya kayak gitu, Sabu. Oke, oke, itu dari contoh ya. Jadi indikator output itu adalah hal-hal utama yang akan kita teliti, yang akan kita kembangkan. Misalnya tadi mau merubah kebiasaan masyarakat membuang sampah. Indikatornya apa? Ada tempat sampah, ada nggak peraturan tempat pembuangan sampah? Misalnya itu, kita mau merubah kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah. Itu namanya indikator output. Itu yang akan kita rubah. Indikator outcome adalah sejauh mana perubahan perilaku si orangnya. Jadi membuang sampah ke sungai misalnya selama ini. Oh, tidak boleh buang sampah ke sungai. Itu namanya implementasi. Maka kita buatlah tempat pembuangan sampah umum, TPA. Itu namanya, jadi perubahan masyarakat tadi itu namanya indikator outcome. Sementara indikator dampak adalah, coba. Kalau dampaknya adalah, Apa aja dampak yang bakal didapat nanti setelah kita udah berhasil mengimplementasikan tadi gitu. benar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau bikin usaha, misalnya kita mau membuat usaha dari pengelolaan ubi. Pengelolaan ubi, kenapa? Karena ubi di daerah ini banyak sumber daya ubi. Nah, itu namanya indikator output. Implementasinya apa? Kebijakannya apa? Mengolah ubi menjadi donat. Misalnya mengolah ubi menjadi donat. Nah, akhirnya masyarakatnya jadi pinter nih. Kita melakukan pelatihan, kita melakukan coaching dengan masyarakat. Ayo ibu, bapak silakan kita olah ubinya menjadi donat. Akhirnya semua masyarakat itu mampu mengolah donat. Itu indikator outcome. Sementara indikator dampak adalah bertambahnya nilai ekonomi dari si ubi. Bertambahnya nilai sumber daya keuangan bagi masyarakat. Berubahnya cara masyarakat mengelola ubi yang selama ini dijual mentah, sekarang dijual menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomi. Itu dampak. Jadi untuk membuat rancangan ketiga ini memang harus difikirkan. Apa yang mau dibuat, kemudian sejauh mana mereka kita harapkan berubah, dan dampaknya bagi masyarakat itu apa. Begitu ya. Nah, nanti di sini ada studi kasus.
Studi kasus tentang membedah arsitektur implementasi kebijakan pelayanan publik di daerah. Nanti kira-kira seperti ini. Jangan lupa tadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan: komunikasi dan disposisi, struktur dan koordinasi, sumber daya dan anggaran IT, lalu dimonitoring, baru difokuskan untuk mengukur outcome, outputnya, dan melihat dampaknya. Nanti ada tugasnya di situ ya, Ibu kirim ya. Selanjutnya nanti akan kita desain suatu kebijakan yang brilian, tidak bermakna tanpa arsitektur eksekusi yang kokoh. Jadi, rancangan-rancangan kita tadi, dari output, outcome, dampaknya tadi kita buat dalam bentuk brief, polisi, kemudian kita kebijakannya tadi harus dilaksanakan. Jadi kalau idenya bagus, tapi tidak pernah dituangkan, itu sama saja kosong. Idenya bagus, dituangkan dalam bentuk kertas, tapi tidak pernah dicoba karena takut, itu sama saja dengan nol, ya. Mungkin demikian saja pertemuan kita kali ini. Jika ada yang mau diskusikan, saya buka satu lagi pertanyaan, sesi yang mau kita diskusikan, silakan. Sebelum tugasnya nanti saya share, waktu pengumpulan tugas itu besok pukul 24.00 ya. Harus konsisten semuanya. Baik, Dalam bentuk multiple choice, iya. Tapi sebelum kita closing, kira-kira apa yang perlu kita diskusikan lagi ya? Jika tidak, satu pertanyaan kuis ini. Kuis yang memacu nilai kalian nanti. Pertanyaannya adalah, kira-kira berapa pentingkah komunikasi dalam melaksanakan suatu kebijakan atau kegiatan? Komunikasi ini. Karena gara-gara komunikasi ini sering salah paham, begitu ya. Jadi Ibu mau tahu kira-kira komunikasi itu seberapa pentingkah dalam suatu melaksanakan kebijakan? Silakan. Untuk kuisnya, silakan. sebentar Bu. Siap. Kita kembali ke komunikasi ya. Karena ini paling sering terjadi masalah. Tidak hanya dalam dunia usaha, tetapi dalam rumah tangga juga sering sekali ini antara ibu dan anak, dari anak dan anak lainnya itu sering sekali terjadi permasalahan komunikasi. Sekarang, seberapa pentingkah komunikasi dalam membangun suatu organisasi? Pertanyaannya di situ. Karena kunci dari implementasi itu tadi seperti yang kita jelaskan ada 4. Pertama ada komunikasi, ada sumber daya, ada disposisi, dan struktur birokrasi. Sekarang pertanyaannya, seberapa urgenkah komunikasi dalam melaksanakan satu kebijakan? Ayo, mana tadi yang bilang sebentar-sebentar? Silakan. Ada nggak ya yang pernah mengukur seberapa sering saya berbicara atau melakukan komunikasi kepada teman-teman dalam satu hari? Pernah nggak ada penelitian tentang itu? Pernah nggak? Izin nih Bu. Ya, siap. Gimana? Kalau dari saya sendiri, komunikasi tentunya sangat penting ya. Banyak hal, pokoknya kayaknya selama kita hidup, kalau komunikasinya juga jelek, itu pasti banyak banget hal yang bakal terjadi di luar itu. Jadi menurut saya, komunikasi itu penting untuk
memperlancar ketika kita membuat sesuatu kegiatan, kemudian untuk menghindari miskomunikasi aja sih sebenarnya, seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Jadi kuncinya adalah tadi yang seperti dikatakan Nur Azizah bahwa komunikasi adalah menghindarkan segala sesuatu dengan miskomunikasi antara kebijakan dengan pesan yang dibawakan ya. Baik sekali. Sehingga kedepannya nanti kita akan ada materi tentang komunikasi dalam kebijakan publik, bagaimana kita berbicara sebagai tokoh-tokoh publik. Misalnya kalian itu nanti suatu saat menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi menteri, atau bahkan menjadi presiden. Amin ya. Amin. Sehingga bagaimana sih komunikasi publik itu yang tidak memicu keresahan pada masyarakat. Komunikasi yang memberikan kedamaian. Bagaimana komunikasi itu bisa lancar dan jaya. Mungkin demikian saja. Tugasnya seperti yang Ibu sampaikan tadi akan Ibu share ke grup WA kita. Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu paling lama besok pukul 23.59 WIB. Siap, Bu. Iya, terima kasih. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya ya, dengan dosen yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, silakan.